Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Afrika Channel. Pada kesempatan kali ini akan membahas soal SKB PAI tahun 2020 dengan materi sumber hukum Islam bagian 2, yaitu istihsan, maslahatul mursalah, istisab, urf, zat syariah, haul al-sahabi, dan syar'u man qablana. Jangan lupa sebelumnya untuk subscribe channel ini agar berkembang dan bermanfaat bagi kita semuanya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga dapat lolos CPNS tahun 2020. Amin ya rabbal alamin. Yang belum subscribe saya tunggu. Ya, langsung saja kita mulai soal nomor 1. Di bawah ini yang bukan merupakan sumber hukum Islam yang bersifat muhtalaf adalah A. Istihsan, B. Urf, C. Dalalah al-ihtiran, D. Qiyas. Jawabannya adalah D ya, qiyas. Sumber hukum Islam yang bersifat mutalaf adalah sumber hukum Islam yang tidak disepakati oleh ulama karena memang bersumber dari pemikiran atau ijtihad mereka. Sumber hukum tersebut adalah ihtisan, maslahatul mursalah, istisab, urf, zat syariah, mazhab sahabat, syar'u man qablana, dan dalalah al-ihtiran. Selanjutnya soal nomor 2. Berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan hukum yang dikehendaki qiyas jali atau jelas kepada ketentuan hukum yang dikehendaki oleh qiyas kafi atau samar, atau dari hukum kulli atau umum kepada hukum istina atau pengecualian karena ada dalil yang menuntut demikian, disebut dengan A. Istihsan, B. Urf, C. Dalalah al-ihtiran, D. Qiyas. Jawabannya adalah A ya, istihsan. Qiyas kafi menurut kalangan Hanafiyah adalah istihsan. Disebut istihsan karena seorang mujtahid menganggap bahwa perpindahan penerapan metode dalil dari qiyas jali ke qiyas kafi adalah lebih baik. Jadi ini dikarenakan keadaan ya. Selanjutnya nomor 3. Di bawah ini adalah ulama yang berpendapat bahwa istihsan bisa dijadikan sumber hukum Islam kecuali A. Ulama Hanafi, B. Ulama Syafi'i, C. Ulama Hambali, D. Ulama Maliki. Jawabannya adalah B ya, ulama Syafi'i. Para ulama berbeda pendapat mengenai dijadikannya istihsan sebagai sumber hukum. Menurut ulama Hanafi, Maliki, dan Hambali, istihsan bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Alasan mereka istihsan adalah meninggalkan perkara yang sulit, beralih ke perkara yang mudah. Sementara menurut ulama Syafi'i, Zahiriyah, Mu'tazilah, dan Syiah berpendapat bahwa istihsan tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Mereka beralasan, pertama, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meminta para sahabat melakukan istihsan. Kemudian yang kedua, sandaran yang digunakan dalam melakukan istihsan adalah akal. Wallahu a'lam. Jawabannya B ya, kecuali adalah ulama Syafi'i. Selanjutnya soal nomor 4. Memberlakukan suatu hukum berdasar kepada kemaslahatan yang lebih besar dengan menolak kemudorotan karena tidak ditemukannya dalil yang menganjurkan atau melarangnya disebut dengan A. Urf, B. Ihtisab, C. Mursalah, maslahah mursalah, D. Sadhu zari'ah. Jawabannya adalah C ya, maslahah
mursalah. Maslahah mursalah juga sering disebut dengan istislah. Contoh masalah mursalah adalah mengumpulkan dan membukukan Al-Quran, mencetak uang, menetapkan pajak penghasilan, membuat akta nikah, akta kelahiran, membangun penjara, membangun kantor pemerintahan, dan lain-lain. Jadi maslahah mursalah ini adalah tidak ada di zaman Nabi ya, tetapi ini untuk kemaslahatannya. Dan juga di dalam dalil ini tidak ada yang melarang ya ataupun menganjurkannya. Tetapi ini adalah untuk kemaslahatan. Soal nomor selanjutnya, nomor 5, contoh maslahah mursalah pada masa Abu Bakar adalah A. Menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf, B. menghukumi talak 3 dengan satu kali ucapan, C. menetapkan undang-undang pajak, D. pembukuan administrasi. Jawabannya adalah A ya, menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf. Sejarah telah membuktikan para sahabat, tabi'in, dan para mujtahid membentuk hukum berdasarkan pertimbangan maslahah mursalah. Umpamanya Abu Bakar menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf dengan tujuan agar Al-Quran tidak hilang. Umar menghukumi talak 3 dengan satu kali ucapan. Umar tidak memberikan zakat kepada al-mu'alafah qulubuhum ketika Islam sudah kuat. Menetapkan undang-undang pajak, pembukuan administrasi, membangun penjara, dan menghentikan pelaksanaan hukum pidana kepada pencuri di tahun paceklik. Utsman telah menyatukan umat Islam dalam satu mushaf, menetapkan jatah harta waris kepada istri yang ditolak karena sang suami menghindari pembagian warisan kepadanya. Ali telah memerangi para pengkhianat dari kalangan Syiah Rafidah. Itu semua dilakukan para sahabat berdasarkan kemaslahatan. Jadi pada masa Abu Bakar ini contoh masalahnya adalah menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf. Selanjutnya soal nomor 6, menetapkan hukum yang telah ada pada masa lalu hingga dalil atau bukti yang merubahnya disebut dengan A. Urf, B. Istisab, C. Maslahah mursalah, D. Satu Zari'ah. Jawabannya adalah B ya, istisab. Dilihat dari segi bahasa, istisab artinya tuntutan kebersamaan, terus menerus bersama. Sedangkan secara istilah adalah menetapkan hukum yang telah ada pada masa lalu hingga ada dalil atau bukti yang merubahnya. Contoh, seseorang yang memiliki wudhu lalu muncul keraguan apakah wudhunya sudah batal atau belum. Dalam kondisi seperti ini ia harus berpegang pada belum batal karena hukum yang telah ada atau hukum asal ia masih punya wudhu sebelum ada bukti yang jelas kalau wudhunya telah batal. Selanjutnya soal nomor 7. Ulama yang berpendapat bahwa istisam tidak bisa digunakan hujah atau dasar hukum adalah A. Ulama Hanafi, B. Ulama Syafi'i, C. Ulama Hambali, D. Ulama Maliki. Jawabannya adalah A ya, ulama Hanafi. Menurut ulama mazhab Syafi'i bahwa istisab bisa dijadikan sebagai hujah. Sedangkan menurut ulama Hanafi, istisab tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Selanjutnya soal nomor 8, segala sesuatu yang sudah dikenal masyarakat dan telah dilakukan secara terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan, disebut dengan A. Urf, B. Istisab, C. Maslahah mursalah, D. Satu Zari'ah. Jawabannya adalah A ya, urf.
Dari of ini adalah kebiasaan ya, intinya kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dalam masyarakat. Dilihat dari segi bahasa, kata urf berasal dari suatu yang dikenal, kata lain sepadan dengan adalah adat atau tradisi atau kebiasaan. Menurut istilah syarak, segala sesuatu yang sudah dikenal masyarakat dan telah dilakukan secara terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya soal nomor 9, ditinjau dari baik buruknya menurut syariat, uruf dibagi menjadi A 3 macam, B 4 macam, C 2 macam, D 5 macam. Jawabannya adalah C ya, 2 macam. Ditinjau dari baik buruknya menurut syariat, uruf terbagi menjadi 2 macam, yaitu uruf sahih, yaitu adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan norma agama. Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat pada waktu-waktu tertentu, mengadakan acara halal bihalal, silaturahmi pada hari raya, memberi hadiah sebagai penghargaan atas prestasi dan sebagainya. Yang kedua adalah urf fasid, yaitu adat atau kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran agama. Contohnya berjudi untuk merayakan peristiwa perkawinan atau meminum minuman keras pada hari ulang tahun. Selanjutnya soal nomor 10. Sesuatu yang secara lahiriah hukumnya boleh, namun hal itu akan menuju kepada hal-hal yang dilarang, disebut dengan A uruf, B istisab, C maslahah mursalah, D sadzu zari'ah. Jawabannya adalah D ya, sadzu zari'ah. Perbuatan mubah yang apabila dilakukan bisa menjerumuskan kepada kemaksiatan terbagi menjadi: pertama, kecil kemungkinan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan seperti melihat wanita yang dikitbah. Dalam hal ini para ulama sepakat akan kebolehannya. Kedua, besar kemungkinan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan seperti menjual senjata pada saat ada perkelahian. Ketiga, menjerumuskan ke dalam kemaksiatan jika diselewengkan seperti orang yang menikah dengan wanita yang sudah dicerai 3 agar bisa dinikahi kembali oleh mantan suaminya. Menurut ulama Hambali dan Maliki, perbuatan di poin kedua dan ketiga tidak boleh dilakukan dengan alasan bahwa sesuatu yang mubah harus dilarang jika membuka jalan ke arah kemaksiatan. Menurut ulama Syafi'i dan Zahiri, perbuatan di poin kedua dan ketiga boleh dilakukan. Mereka beralasan bahwa perbuatan yang pada asalnya mubah harus diperlakukan mubah, tidak bisa menjadi haram hanya karena ada kemungkinan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan. Wallahu a'lam ya. Jadi sadzu zari'ah ini ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Sesuai dengan keadaan. Tetapi kalau keadaannya kecil kemungkinan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan, maka ini para ulama sepakat akan kebolehannya. Selanjutnya soal nomor 11, pendapat para sahabat tentang hukum suatu kasus hingga Rasulullah SAW. Saya ulangi ya, pendapat para sahabat tentang hukum suatu kasus sepeninggal Rasulullah SAW disebut dengan A qaul al-sahabi, B syar'u man qablana, C maslahah mursalah, D sadzu zari'ah. Jawabannya jelas ya, kata kuncinya adalah pada sahabat, jadi adalah sahabi. Di sini jawabannya adalah A ya, qaul al-sahabi. Jadi qaul al-sahabi ini adalah pendapat para sahabat tentang hukum suatu kasus peninggal Rasulullah SAW. Contohnya, kesepakatan para sahabat tentang bagian warisan untuk nenek adalah 1/6.
Pendapat Utsman bin Affan tentang gugurnya kewajiban sholat Jumat apabila bertepatan dengan hari raya. Pendapat Ibnu Abbas tentang tidak diterimanya kesaksian anak kecil. Selanjutnya soal nomor 12, syariat umat sebelum kita adalah hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada umat sebelum Nabi Muhammad SAW yang diturunkan melalui para nabinya, seperti ajaran Nabi Musa, Ibrahim, Isa, dan nabi-nabi yang lain disebut dengan A. Qaul ashabi bisara'u man qablana, C. Maslahah mursalah, D. Sadhu zari'ah. Jawabannya adalah B ya, sara'u man qablana. Selanjutnya nomor terakhir, nomor 13, ajaran umat sebelum kita yang diabadikan di dalam Al-Quran atau hadis dan ada dalil yang menyatakan bahwa syarat itu berlaku untuk kita. Hal tersebut dicontohkan dalam A. Quran Surat Al-Baqarah 173, B. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, C. Quran Surat Al-Baqarah ayat 193, D. Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. Jawabannya adalah B ya, Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Ini adalah terkait dengan perintah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, ini teman-teman cukup sekian dari saya. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Apabila ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.